Bab 457. Tidak berencana untuk terus berbohong. Di luar pintu Imperial Villa nomor 1. Morgan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi, jadi dia tidak ingin menutupi hal itu lagi dari Rosa. Bagaimanapun cepat atau lambat gadis itu akan tahu siapa Morgan sebenarnya, jadi lebih baik dia katakan saja semuanya sekarang. Morgan memandang Rosa di depannya dan berkata dengan nada yang sangat serius, "Rosa, dengarkan aku. Meskipun kamu tidak bertanya padaku, aku akan tetap menjelaskannya padamu. Sebenarnya, aku sudah berbohong padamu selama ini. Sebenarnya aku adalah..." "Morgan, jangan khawatir, tentu saja aku tahu kamu berbohong padaku. Aku tahu bahwa villa ini sama sekali bukan milikmu, kan?" ucap Rosa dengan suara lembut sambil tersenyum canggung sebelum Morgan sempat menyelesaikan kalimatnya. Gadis itu kemudian menatap Morgan dengan tatapan yang rumit. Setelah mendengar kata-kata Rosa, Morgan langsung tercengang. Dan sedikit keraguan di matanya. Rosa terus memandang Morgan dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. "Morgan, aku tahu bagaimana situasimu dengan sangat baik. Kamu hanyalah mahasiswa biasa. Kamu tidak mungkin punya uang untuk membeli villa yang begitu mahal seperti villa ini. Villa ini jelas bukan milikmu. Rosa, hanya ada kita berdua sekarang. Kamu tidak berencana untuk terus berbohong, kan?" ucap Rosa dengan lembut sambil menggigit bibirnya. Dia kembali menyela ucapan Morgan saat pemuda itu baru membuka mulutnya dan ingin mencoba menjelaskan. Morgan mengerutkan kening, lalu bertanya pada Rosa dengan ekspresi bingung, "Berbohong? Untuk apa aku berbohong padamu?" Morgan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Rosa. Awalnya dia bermaksud untuk mengakui identitasnya kepada Rosa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Rosa akan menuduhnya berbohong mengenai masalah kepemilikan villa. Gadis itu tetap meyakini bahwa villa mewah ini bukan milik Morgan. "Morgan, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku dengan cepat? Dari mana kamu mendapatkan kunci villa ini?" tanya Rosa dengan nada yang sangat cemas. "Bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas sebelumnya? Villa ini adalah Morgan. Apa kamu menganggap aku ini seperti orang bodoh?" sergah Rosa dengan tatapan seolah mencari kebenaran, dan kemudian melanjutkan, "Kamu masih ingin mengatakan bahwa villa ini adalah temanmu? Oke, katakan padaku, siapa temanmu itu? Dari mana dia punya begitu banyak uang untuk membeli villa yang begitu mewah?" Morgan memandang Rosa di depannya dan tidak bisa berkata-kata. Rosa kelihatannya cukup pintar tetapi ternyata dia cukup bodoh untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun Morgan tahu bahwa saat ini, mustahil bagi gadis itu untuk percaya bahwa Morgan bisa mengenal dan memilih teman seorang generasi kedua yang kaya. Jadi mustahil bagi Rosa percaya bahwa Morgan adalah generasi kedua yang kaya. "Jika villa ini bukan milik temanku, bagaimana menurutmu aku mendapatkan kunci?" Morgan bertanya pada Rosa sambil tersenyum canggung. Morgan tidak punya pilihan lain selain mengikuti jalan pikiran Rosa. "Aku tahu, kamu bekerja di kantor penjualan villa ini, jadi kamu bisa mendapatkan kuncinya secara diam-diam, kan?" Rosa berkata penuh semangat pada Morgan, seolah dia menebak dengan benar. Morgan menatap Rosa dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka Rosa akan mengira dirinya mencuri kunci villa ini. Pada akhirnya Morgan menjawab Rosa dengan wajah tanpa ekspresi, "Jika menurutmu begitu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi." Morgan pada awalnya ingin menjelaskan pada Rosa yang sebenarnya, tetapi apa yang dikatakan Rosa kali ini membuat Morgan sangat kesal. Dia tidak menyangka Rosa akan salah paham dan justru mengiranya mencuri kunci villa. "Apa di mata Rosa, aku adalah orang yang seperti itu?" batinya. "Morgan, dengarkan aku tahu kamu memberi kunci villa untuk membantuku, tetapi apakah kamu tahu betapa berbahayanya jika kamu melakukan ini? Kamu adalah seorang karyawan di kantor penjualan. Kamu pasti tahu betul di dalam hatimu bahwa seorang yang dapat membeli villa seperti itu pasti sangat kaya, dan kamu membiarkan semua temanku masuk ke villa ini sekarang. Jika kita ketahuan, kita pasti akan ditangkap dan dituduh sebagai pencuri. Apa kamu tahu itu?" Rosa berkata dengan ekspresi cemas pada Morgan, "Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa villa ini benar-benar milik aku?" tukas Morgan dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Rosa mendengar kata-kata Morgan, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata dengan kata mengejek, "Apa villa ini milikmu?" Gadis itu kembali tertawa. "Morgan, sudah berapa lama kita saling kenal? Kamu masih ingin bercanda denganku di sini? Apa kamu tahu berapa harga villa ini? Bagaimana mungkin kamu punya uang untuk membeli villa ini?" lanjutnya. Morgan memandang Rosa dan tersenyum kaku. Setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, Morgan juga tahu bahwa wajar bagi Rosa untuk meragukannya sekarang. Lagi pula harga villa ini memang sangat mencengangkan. Seandainya Morgan tidak mendapatkan warisan Chandra Wiwangsa, dia juga tidak akan sanggup membelinya.
Bahkan uang yang diperolehnya dengan bekerja seumur hidup pun tidak akan cukup membeli toilet di villa ini. Baiklah, Morgan, aku sangat menghargai usaha kamu untuk bisa membantuku sekarang, dan aku tahu kamu membawa teman-temanku ke sini untukku, namun jika ada yang tahu bahwa kita menyelinap ke villa milik orang lain, kita semua akan mati. Ujar Rosa seraya mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu. Mencari cara. Morgan menatap Rosa sejenak, lalu mengerutkan kening dan kembali bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Cepat minta teman-temanku meninggalkan villa ini. Karena ketika kita masuk tadi, satpam itu telah melihat kita dan tampak curiga. Aku yakin mereka pasti akan menyelidiki identitasmu. Jika sampai satpam itu tahu bahwa kita menyelinap masuk ke villa orang, mereka pasti akan menangkap kita semua. Kamu mengerti maksudku kan? Rosa berkata dengan cemas kepada Morgan. Ya, aku mengerti. Morgan menatap Rosa dan mengangguk pelan. Jika setelah kita berdua kembali nanti, biarkan teman-temanku melihat-lihat villa sebentar. Setelah itu, kamu tidak boleh meminjamkan villa ini ke Jessica untuk pesta ulang tahunnya, karena jika pesta ulang tahun itu diadakan di sini, itu akan memakan waktu cukup lama. Saat itu mungkin saja pemiliknya akan kembali. Rosa memandang Morgan dan melanjutkan dengan senyum lembut. Morgan berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ringan seraya berkata, ya, aku mengerti, apa kamu ingat apa yang baru saja aku katakan? Jangan katakan apa-apa setelah kamu masuk nanti. Aku akan mengatakan semuanya. Apa kamu mendengarku? Rosa tampak sedikit gelisah, menatap Morgan dan terus mengingatkannya. Jangan khawatir, aku mengerti apa yang baru saja kamu katakan, dan aku akan mendengarkanmu, jawab Morgan dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa kekhawatiran Rosa itu sedikit berlebihan. Bagaimanapun, dialah pemilik villa yang sebenarnya, dan dia sama sekali tidak khawatir dengan hal-hal yang dikhawatirkan Rosa itu. Upaya Morgan untuk meyakinkan Rosa bahwa villa mewah itu benar-benar miliknya ternyata belum juga berhasil. Akhirnya dia pun pasrah, dan memilih untuk mengikuti keinginan Rosa yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari masalah yang tidak perlu.